Berapa hari sakitnya? Baru 2 hari. Kita ayo ketua kelas, silakan siapkan. Ya, siapa yang memimpin lagu dan doa hari ini? Ayo silakan maju ke depan. Siapa yang memimpin lagu? Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu kemarin? Mengenai apa kita kemarin? Atau kecerdasan artifisial itu disebut juga dengan apa? Iya, bagus. Siapa itu namanya ya? Artificial Intelligence atau yang disingkat dengan AI. Nah, di dalam coding ya dan kecerdasan artifisial sebenarnya kamu sudah sering mempelajarinya, sudah sering menggunakannya. Ya, di mana coding itu kemarin merupakan apa? Instruksi, perintah yang harus dipahami dan dijalankan oleh komputer. Ya kan? Contohnya nih, kalau kamu mengetik, buka Google. Ya, kita buka Google, lalu kamu mengetik huruf A pertama. Maka yang muncul di papan ketik Google itu adalah huruf A. Itu juga sudah termasuk AI, perintah, ada instruksinya. Itu dia ya. Nah, lalu yang sering lagi kamu gunakan di dalam AI, siapa yang ngasih? Yang sering kita gunakan seperti contoh tadi. Misalnya, iya bagus, ini Arastif, pintar dia. Yang sering digunakan dia apa? Berfoto dengan menggunakan efek atau filter. Iya kan? Nah, supaya foto kita lebih glowing, kita menggunakan filter. Cover TikTok pakai efek yang agak hitam manis, boleh menjadi glowing, iya kan? Ya, itu juga salah satu contoh penggunaan. Apa perintahnya? Oh, katanya siapa? Si Matiu. Diketiknya lah. Tolong ambilkan buku itu. Datang si Robert. Saya tidak mengerti apa maksud Anda. Ya kan? Nah, lagi. Siapa lagi yang bisa menyampaikan perintah? Saya buat begini. Ini buku ibu. Lalu misalkan ibu itu adalah robot, perangkat robot. Nah, lalu tujuan kita, saya sebagai robot, ibu sebagai robot akan mengambil buku itu. Siapa yang bisa memberikan instruksi atau perintah sehingga buku itu dapat saya ambil sebagai robot? Coba tunjuk tangan. Siapa yang bisa memberikan perintah itu? Coba apa Bang Mati? Kalau coding itu kita harus memberikan instruksi yang tepat, yang bisa dipahami oleh komputer atau robot itu tadi. Nah, kalau dibilang si Mati, ambilkan buku itu, dia nggak ngerti itu. Kenapa? Karena banyak jenisnya. Di mana bukunya? Kan begitu kan? Jadi perintah robot bagaimana? Tolong ambilkan buku. Oh, belum, nggak bisa dia mengambil. Belum tentu dia bisa. Oke, banyak yang memberikan pendapat. Terus dibilang dia, saya tidak mengerti maksud Anda. Apa? Instruksinya, maju 3 langkah ke depan. 1, 2, 3.
Kan gitu kalau robot kan, dia hanya bisa maju. Lalu arahkan tangan kanan ke atas buku. Lalu ambil bukunya. Nah, itulah perintah yang harus kita berikan kepada si robot itu tadi. Siapa di sini yang sering bermain game Mobile Legends? Wah, nih kita main game. Adakah instruksinya? Ada. Contoh, coba instruksinya apa saja? Mau menggerakkan mobilnya harus menggunakan tombol maju, misal analog. Atau mau menembak, iya kan? Misalnya kita menggunakan tombol tembak. Nah, kau mau menembak, tapi bisa kau gunakan tombol maju. Keluarkan tembakannya? Tidak, kenapa? Karena salah instruksi. Kan maunya kita gitu main game kan? Di dalam otak kita harus menembak. Tetapi yang kita tekan itu adalah tombol maju. Keluarkan tembakannya? Tidak. Kenapa? Karena instruksi yang tidak tepat atau yang salah. Sekarang aplikasi-aplikasi yang kita gunakan berdasarkan kemajuan teknologi. Tapi dengan catatan tadi bukan akan. Bolehkah digunakan itu, Bu? Boleh? Boleh. Tapi jangan sampai salah guna dengan hal yang negatif. Kalau kamu sekarang sebagai pelajar, ya kamu fokuskan khusus untuk belajar. Jangan bermain game 24 jam sampai tidak tidur. Itu salah. Aplikasi apa saja lagi yang sering kamu gunakan? TikTok, Instagram, Facebook, Free Fire. Ya, ternyata apakah tujuan pembelajaran kita hari ini? Inilah dia. Peserta didik dapat memahami konsep berpikir komputasional. Lalu yang kedua, peserta didik dapat mengimplementasikan konsep berpikir komputasional. Dan yang ketiga, kamu dapat berkolaborasi dengan teman-temannya di dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Jadi ya, nah sederhananya begini nak. Kalau kamu tadi mau bermain Mobile Legends lah contohnya yang dikatakan games, ya para gamers. Apa tujuanmu? Apa tujuanmu apa tujuanmu bermain game? Hah? Coba apa sih tujuanmu supaya bermain game? Apa? Nah, kata si Over tidak bosan, Bu. Yang kedua, iya, bagus, menghibur diri, Bu. Yang ketiga, iya, bagus, pintar-pintar kan memang anak ibu ini. Mengisi waktu luang. Yang berikut, menghilangkan stres, Bu. Iya, kalian berpikiran mewah. Iya. Nah, lalu kamu bermain game ini, itu tujuan secara pribadi lah ya kan. Nah, bermain game ini supaya apa? Yang paling tepatnya, kau bermain ini, bermain game. Satu hal yang harus kau temukan harus apa? Harus menang, bagus. Pernah kau menang, Bang? Atau keseringan kalah? Iya, seru. Tujuan kita Mobile Legends itu adalah supaya kita menang. Bagaimana kamu supaya menang? Berusaha. Yang kedua, yang paling tepat, apa yang kamu usahakan nanti? Bekerja sama dengan tim. Oke, di dalam Mobile Legends itu ya. Yang paling oke itu benar. Yang nomor satunya apa? Memahami cara bermainnya. Tepuk tangan dulu. Dia ini sudah termasuk berpikir komputasional kalian semua. Tujuan kita apa main game? Supaya menang. Ada di sini tujuan yang kalah? Tidak. Pasti supaya menang. Bagaimana kita supaya menang? Ikuti instruksi permainannya. Iya kan? Bagaimana kita supaya menang? Menyusun strategi kata abang ini tadi. Boleh berkolaborasi dengan kita. Nah, begitulah ini.
coding dan AI. Itulah strateginya, yaitu berpikir komputasional. Ya, jadi cara berpikir untuk menyelesaikan masalah atau persoalan secara sistematis. Kalau secara sistematis berarti secara berurutan dan efisien, sehingga kita menemukan apa jawaban dari masalah itu. Itulah berpikir komputasional. Di dalam berpikir komputasional, 4 konsep utama berpikir komputasional. Yang pertama itu adalah dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Memecahkan masalah yang besar jadi kecil. Bukan sebaliknya, membesarkan masalah yang kecil itu salah. Kalau kita sudah berpikir komputasional, kalau kita punya masalah, tentu masalah itu yang besar itu tadi harus dikecilkan. Masalah yang kecil boleh diabaikan sehingga masalah itu tidak berlarut-larut. Itulah penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kedua itu adalah pengenalan pola. Ada polanya, yaitu menemukan kesamaan untuk menyelesaikan masalah yang sejenis. Jadi kalau kamu sudah pernah melakukan contoh, kamu hari ini terlambat sekolah, besok atau lusa janganlah lagi terlambat. Iya kan? Karena apa? Karena dengan berpikir kita begini, oh aku kemarin terlambat. Kenapa saya terlambat? Karena saya bangun kesiangan, karena lama tidur katanya, benar. Karena atau angkot tidak ada. Nah, minimal kamu bisa mengatasi dirimu supaya tidak kesiangan. Jangan lama tidur, kan gitu kan? Nah, ya, sehingga kamu tidak terlambat lagi di hari berikutnya. Itulah pengenalan pola sederhananya. Kalau kamu sudah mengenal polanya, pasti itu tidak akan kamu lakukan lagi untuk berikutnya. Itu dia kira-kira. Nah, lalu ada abstraksi, memfokuskan pada hal yang penting. Kalau ada masalah, kamu fokus untuk menyelesaikan hal-hal yang penting. Ya, kenapa ruangan ini bersih? Karena disapu tadi katanya, kebersihannya. Siapa yang menjaga kebersihan ini? Satu orang kah? Tidak, tapi semuanya. Nah, lalu yang menyapu ini apa yang pertama dibuat? Iya, bagus sekali. Memang lancar sekali pasti di sana ini. Dibuat apa anakku? Iya, dibuat jadwal piketnya. Itu dulu, ya kan? Kita buat dulu jadwalnya. Setiap hari Senin siapa? Itulah dekomposisinya. Lalu setelah itu pengenalan pola. Setiap hari Senin si Anu, setiap hari Selasa si B, setiap hari Rabu si Matiu, contoh. Nah, lalu jangan hanya dibuat jadwal. Kalau lengkap pun jadwalnya, kalau tidak dilakukan, tidak dibersihkan, bolehkah bersih? Tidak. Yang jadwal setiap hari Senin harus menyapu, membersihkan ruangan. Selain menyapu apa lagi? Mengutip sampah. Lalu algoritma, ada algoritmanya. Menyusun langkah terurut untuk menemukan solusinya. Jadi contoh Mobile Legends ini tadi semuanya sudah termasuk di sini. Kita susun strateginya, kita ikuti instruksinya, ya kan? Supaya apa? Supaya ya. Sebelum kita lanjut ke materi kita berikutnya, coba kita SPG dulu. Tepuk semangat. Untuk pembelajaran Canva, siapa yang sudah pernah menggunakannya? Sudah pernah, nak? Bagus. Apa? Canva itu kamu gunakan untuk apa kemarin, aku? Si Rasli.
Mengedit apa? Mengedit? Oh iya, bagus sekali. Ternyata dia si Rasti tidak mengedit jadwal piket pun sudah menggunakan Canva. Itu sangat bagus sekali. Nah, sedikit Canva itu sangat membantu ini. Sekarang ibu ini, ini ibu mau bikin PPT namanya, PowerPoint. Ini ibu buat ini dari Canva. Itulah kecanggihan AI kita. Kita menggunakan ini coding bangun data, ya. Coba, ini sebelum masuk kita ke materi berikutnya. Ini ada coding bangun data, ada tanda segitiga, ada tanda persegi, ada tanda lingkaran. Jelas ya, kelihatan ya. Nah, lalu kalau diberikan setiap A, B, C itu berwarna merah, biru D, E, F, kuning G, H, I, lalu hijau J, K, L. Ya. Nah, lalu coba kamu jawab. Yang A berarti dia segitiga warna merah. Maka yang B, siapa yang bisa? Coba, siapa yang bisa arasi? Persegi warna merah. Iya, bagus. Enak kan? Bermainnya kan? Oke, yang C. Apa? Siapa namanya? Si Andre. Iya, lingkaran warna merah. Lanjut, yang D. Segitiga warna biru. Oke, bagus. Yang E. Siapa? Siapa? Oh, Fani ya, Fani. Apa? Segitiga. Yang E. Ya, persegi warna biru. F. Ayo, siapa namanya? Ya, Naila. F. Iya, lingkaran berwarna biru. Nah, ini G. Ini semangat ini pasti. G. Persegi warna kuning. Bagus. H. Ini udah dijawab. Persegi warna kuning. I. Lingkaran warna kuning. Bagus. J. Matthew. J. J-nya warna di mana, Bang? Segitiga. Ya, segitiga warna hijau. Lihat dia urutannya. Bagus sekali Matthew ini, aktif dia. Oke, lanjut. K. Nah, inilah yang belum pernah. K persegi warna hijau. L. Iya, lingkaran warna hijau. Nanti. Oke, tepuk tangan lagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di kelas informatika. Dalam pembahasan materi minggu lalu, sudah Ibu jelaskan bahwa dalam berpikir komputasi memiliki 4 metode, diantaranya 1. Decomposition, 2. Pattern recognition, 3. Abstraction, dan 4. Algorithm design. Pada video kali ini, Ibu akan mencontohkan kasus dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkan 4 metode berpikir komputasi yang tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Contoh pertama adalah mencuci pakaian. Mari kita coba untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara berpikir secara komputasional, mulai dari decomposition atau Indonesia-nya adalah decomposition. Seperti yang kita ketahui, decomposition adalah memecah masalah yang besar atau kompleks menjadi masalah yang kecil dan sederhana. Coba perhatikan kembali. Masalah terbesarnya adalah mencuci pakaian. Nah, dari masalah besar ini, kita akan pecah menjadi sub-sub masalah yang kecil dan sederhana. Maka akan diperoleh 1.
memisahkan antara seragam sekolah dengan baju sehari-hari. 2. Menyiapkan alat dan bahan. Alat berupa mesin cuci, ember, hanger, dan bahan berupa deterjen, air, pewangi, dan putih pakaian. 3. Proses mencuci, yaitu dengan menjemur dan lain. Dengan menuliskan langkah-langkah mencuci di antaranya: 1. Menyalakan mesin. 2. Memasukkan baju yang telah dicuci. 3. Mengatur waktu dan kecepatan, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan dekomposisi dalam mencuci. 1. Pilih baju yang akan dicuci. 2. Masukkan ke dalam mesin cuci. 3. Kemudian masukkan deterjen. 4. Tekan tombol sesuai guna. 5. Tunggu sampai selesai. 6. Ambil pakaian yang telah dicuci dari mesin cuci. 7. Jemur di tempat yang cukup dengan sinar matahari. 8. Jika sudah kering, maka angkat pakaian tersebut dan rapikan. 4 prinsipnya. Apa pertama? Dekomposisi. Kedua, pengenalan pola. Abstraksi. Itulah berpikir komputasional. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya? Udah ngerti? Ini ada LKPD. Kita sudah bentuk kelompok berapa? 5 ya. Kelompok 1. Kelompok apa kelompok 1? Apa namanya? Kelompok mereka ini kelompok Free Fire, katanya pengguna Free Fire. Kelompok 2. Kelompok apa namanya? Oh, ini kelompok Mobile Legend. Oke, kelompok 3 kelompok. Oh, ini kelompok Roblox. Wah, mantap memang sesuai begini. Ini kelompok Matthew, kelompok. Oh, ini kelompok TikTok. Berarti ini suka TikTok ini. Pengguna TikTok. Ini kelompok Ini kelompok Baby Bus. Itu berupa game ya, Nak ya? Iya, mantap. Oke. Nah, di sini coba kamu perhatikan ada uji kompetensi yang harus kita kerjakan. Ya. Ini ada masalahnya. Ayo didiskusikan nanti bukan. Ini jawabannya. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Oh, kurang jelas dari. Didiskusikan. Supaya 20.000 yang mana saja lah yang bisa digunakan. Nanti itu bisa jawabannya berbeda. Bisa dia hanya menggaris, bisa 20.000. Iya. Jadi uang autor ini hanya 20.000. Yang mana saja lah yang digunakan si autor untuk menggambarkan. Ingin menggambar alat perangkat komputer. Dia memiliki 2 warna tulis. Apa saja alat yang digunakan yang diisi alat ya, oke, waktunya sudah habis ya. Nah ini Ibu kasih saja kelompok siapa yang bisa menyelesaikan soal nomor 1.
jawab sudah memiliki 5 warna. Ayo duduk lah, bagus. Tangan lagi. Oke, nomor 2. Siapa yang bisa menjawab nomor 2? Cepat, cepat. Kelompok lain, ada yang mau mencoba? Tapi untuk menyediakan menggambar perangkat komputer itu tadi, dia menggunakan uang 20.000 membeli buku gambar, pulpen, pensil warna 10.000, pensil 1.500 dan penghapus 1.000. Jadi pas 20.000. Ayo, nah ini sekarang. Oke, dulu anak. Terima kasih ya. Perkenalkan dulu dari kelompok TikTok. Ayo, kelompok TikTok. Kelompok TikTok. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu buat kelompok TikTok. Jadi mereka, ya, katanya dengan uang 20.000 beli pensil warna dulu, harga 11.000. Lalu pakai buku gambar 5.000, jadi 16.000, ya kan? Peraut 1.500, penggaris 2.000, totalnya 19.500. Berarti masih ada mengenai berpikir komputasional. Jadi kalau kita memiliki masalah, kita harus tadi katanya menyelesaikan masalah itu. Bukan masalah yang besar jadi kecil. Disebut apa tadi? Iya, bagus. Dekomposisi. Ada berapa tadi prinsipnya berpikir komputasional? Coba, yang pertama. Yang kedua. Ketiga. Yang keempat. Masalah besar dikecilkan apa? Membuat langkah-langkah atau urutan penyelesaiannya disebut apa? Pengenalan pola. Iya, algoritma. Jadi itu bukan berurut ibu buat ya. Algoritma. Ingat kalau langkah-langkah penyelesaian algoritma. Kalau pengenalan pola tadi, misal ada yang sama, pola yang sama itu disebut pengenalan pola. Kalau abstraksi tadi, kita harus apa? Iya, bagus. Harus fokus di dalam menyelesaikan masalah itu, mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Sampai di sini bisa ya saya? Oke. Nah, untuk materi kita selanjutnya ya mengenai minggu depan kita masuk ulangan harian yang pertama. Oke? Ya. Ya, coba disimpan dulu semua. Kita akhiri pembelajaran kita, disimpan semua bukunya ke atas meja, lalu setiap piket membersihkan ruangan kelasnya. Ya. Oke?